Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 27 dan 28 yang berbunyi, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah akui dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah teguran keras kepada Thomas yang tidak mau percaya atas kesaksian para murid lainnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dengan alasan belum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus berfirman, jangan engkau tidak percaya lagi tetapi percayalah. Seterusnya Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus sangat tekankan sekali kepada kita umat yang beriman percaya kepadanya supaya kita tetap percaya, karena di dalam hal ini makna kata percaya adalah pertama, percaya sungguh-sungguh dan mau mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mau menyerahkan diri untuk diatur oleh Tuhan karena mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia yang berkuasa di dunia ini dan di surga. Kedua, dapat dipercaya Tuhan. Artinya bahwa kita mau bertanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab panggilan kita untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, walaupun mereka sesungguhnya menolak tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia ini. Tetapi Roh Kudus dapat bekerja melakukan apa yang tentu saja tidak mereka pernah duga-duga. Dan itu sungguh harus kita lakukan dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, dapat menjadi kepercayaan Tuhan, yang berarti bahwa kita sungguh-sungguh mau hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Mau melakukan semua tugas panggilan yang Tuhan berikan dengan penuh semangat. Entah pada saat ada orang yang mendukung atau justru ada orang yang membenci kita. Hidup setia sampai akhir hayat kita adalah hal yang memang harus kita nyatakan. Selalu mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengingatkan kepada kita orang yang sudah mengaku beriman percaya pada masa kini yang hanya kepada Kristus, untuk kita percayai, kita imani walaupun tanpa melihat Dia. Maka hendaknya kita harus bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia di seluruh dunia ini. Dan kita mau mempercayakan hidup kita pula hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, agar hidup kita ini tetap mau dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang berarti bahwa hidup kita harus menurut kehendaknya saja, serta dengan sungguh-sungguh pula mau menjadi alat atau sarananya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus dengan sikap dan tingkah laku kita, untuk menjadi saksi tentang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang, terutama bagi mereka yang belum beriman percaya kepada Kristus yang dapat diandalkan olehnya.
ingatlah akan kisah para rasul 4 ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih yang sungguh-sungguh harus kami aturkan kehadiran-Mu, karena menyangkut iman percaya kami, kami sudah dapat menyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhanku dan Allahku, sebagai pribadiku maupun juga sebagai pribadi keluargaku. Sungguh-sungguh harus kami terus nyatakan walaupun kami tidak pernah melihat secara manusiawi tubuh jasmani Tuhan Yesus itu sendiri, tapi kami percaya yang sungguh-sungguh tidak karena melihat. Kami percaya dengan melihat, memakai mata iman percaya kami kepadamu. Kami juga mendengar, tidak hanya sekedar mendengar dari alat tubuh jasmani kami ini, tetapi kami mendengarkan dari hati kami ini, dan sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu senantiasa dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, harapan dan doa kami kiranya pulih Tuhan, lengkapi Tuhan, sempurnakan, dan Tuhan berkenan juga untuk memberikan kepada kami tuntunan Roh Kudus di dalam kami juga senantiasa boleh Tuhan pakai menjadi sarana-Mu apabila di antara kami, pribadi kami, keluarga kami terdapat adanya kondisi tubuh kami yang dalam keadaan tidak sehat karena gangguan sakit penyakit saat ini. Kami percaya sepenuhnya bahwa mukjizat kesembuhan itu berlaku dan terjadi terus kepada setiap orang yang berharap kepadamu. Jamah apalah kiranya tubuh jasmani kami, terlebih rohani kami ini, untuk senantiasa dekat, mesra, dan begitu sangat akrab dengan Tuhan pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu ini. Sambut apalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa. Kami bermohon dalam sembah sujud kami kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.